Halo, happy weekend. Aku senang banget deh hari ini. Kita bakalan ngobrol bareng sama namanya Sasachi. Sasachi ini juga apa? Halo, kita bakalan live bareng Wise Woman Waits. Guest aku hari ini namanya Sasachi dari Wise Woman Waits. Jadi sedikit cerita, aku itu sebelum bikin Wanita Bijak Berinvestasi, emang aku udah follow Wise Woman Waits. Aku juga baca bukunya, ini buku yang aku baca. Judulnya Wise Woman Waits. Kalau kalian lihat di poster yang aku post kemarin di IG, itu kalian juga bisa lihat tuh ada beberapa informasi tentang buku ini. Nah ini tuh bungkus luarnya nih. Tuh. Ini tuh buat aku pribadi, aku merasa ter-encourage dengan baca buku ini dan apa ya, dapat understanding dan insight-insight yang very useful buat aku gitu. Nah, bentar lagi kita akan invite our guest untuk join bareng-bareng sama kita. Nih, kita langsung ajak aja ya. Hello, Hai, halo hello, Sasha. halo Thank you so much Evina. ya for make time. Oh iya sama-sama, thank you juga nih. Sorry ya gue dari mobil, soalnya tadi mau di kantor tiba-tiba kantor gue banyak klien, jadi kayak aduh, kabur dulu deh. Thank you, thank you. Iya, guys, ini Sasachi dari Wise Woman Waits. Dia yang nulis buku ini. Yeay. Aku terberkati banget sih sama bukunya. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dikit. By the way, congratulations ya on your wedding. Ah, I was so thank happy when you. hearing the news. Iya, thank you. Udah Kayak ya almost year, finally. udah nggak berasa ya. Iya. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sedikit dan semoga bisa mengencourage dan juga insightful juga buat kita yang nonton, terutama yang cewek-cewek single nih. Mungkin Sasha bisa sedikit perkenalan, terus udah gitu share-share sekarang ini kesibukannya apa? Oke, siap. Ini anyway sebelumnya selamat hari Sabtu pagi ya. Kita Sabtu pagi ini banget produktif banget. Gue biasanya kalau Sabtu pagi Iya. masih pijamaan nih, udah siap-siap ke kantor mau ke IG live juga. Anyway, so my name is Sasha. Buat yang belum kenal, halo. Ini buat followernya Wanita Bijak Berinvestasi, salam kenal ya. Kalau buat sehari-harinya sih paling aku ini sih daily, selain sibuk nulis juga sibuk juga running business with my friend sama partner gue kita punya butik gaun gitu. Jadi ini lagi musim wedding kan, jadi lumayan lagi hektik. Terus Oh iya, udah udah mulai orang-orang yang dulunya kepospon acara weddingnya udah mulai lagi ya. iya betul, Jadi it's udah starting to iya pick again. udah mulai kan, jadi yang kemarin ke pending tuh tahun 2020 kemarin. Nah, di 2021 tuh sempat ke pending juga yang PPKM Juli. Akhirnya mereka udah mulai pesta lagi nih Agustus sampai sampai September, dan Oktober November ini udah lumayan rame. Terus Ah, paling itu sih kegiatannya. Jadi terus sama sekalian, jadi kerjaannya ngurusin orang meritnya, pokoknya ntar di relationship di buku atau enggak di wow. pergaulan. Sama aku Iya, juga kan iya, ada iya. yang podcast relationship juga kan. Jadi nah itu juga ngomongin tentang relationship. Jadi ya Wah, apa biasanya tuh namanya? Ketik dong, podcastnya ketik. namanya ini ntar aku coba nih ya ketik di sini. Dia IG-nya itu namanya real.podcast. Jadi ntar coba nih aku ini tuh aku tag, bisa keluar gak? Nah itu, nah itu Nah, itu oke. podcastnya itu jadi buat, kan kalau biasanya aku bahasnya khusus relationship buat yang for waiting for women kan, mostly yang aku bahas. Nah kalau di sini tuh bahasnya biasanya sama yang sama cowok-cowok juga. Jadi kayak buat Ah, cowok-cowok oke. ada, Jadi aku lebih general ya. yes betul. Nah aku kan Iya, iya. partner Ini jawaban podcastnya nih buat temanku cowok-cowok single. cowok. Masa ini cewek doang sih gitu ya? Iya,
Jadi kalau misalnya mau denger tuh point of view-nya cowok, misalnya ditanya tuh suka nanya, cewek boleh nggak sih ngedeketin cowok duluan, kan suka duluan gitu kan hari gini. Nah itu apa partner Wah, podcast ini dia penasaran sih. Aku dari juga point pengen of view tahu. cowok. Iya makanya. Jadi kalau cowok-cowok yang kita pengen denger point of view cowok sebagai cewek-cewek, nah itu juga di situ aku taruh di situ. Soalnya ada partner podcast aku kan cowok, jadi dia kasih point of view dari cowok gitu. Jadi biar Oh, balance. tapi ini jadi partnernya beda nih, bukan your husband nih. Oh bukan, kalau dia Oke. partner hidup aja. Kalau podcast dia malu-malu, dia bilang aku nggak suka kalau yang apa public gitu. Jadi dia lebih orangnya dan di private aja deh. Emang ya udah lu partner hidup gue aja. Podcast gue ada yang lain. Lucu banget sih. Oke, oke. By the way, itu udah mulai belum podcastnya? I mean, udah ada episode yang started? Oh yes, kita udah 2 season. Jadi actually I've already recorded 60 episode like this. I guess itu udah kayak lumayan, udah dari 2019 ya. Cuma ini baru relaunching di Spotify. Jadi kita lagi baru mulai bisa diakses publik. Kalau dulu kita ada kontrak sama app gitu dan itu agak susah diakses. Nah, kita pindahin akhirnya. Jadi ini lebih easy access banget sih. Kalau Spotify, aku juga mau. Iya, Habis ini search. iya, start search nanti linknya Jadi ada udah di ada IG, ya ntar sekarang di platform Spotify. yes, gitu. Wah, Buat seru ini yang banget. tiap episode kita bahas gitu tentang relationship. Jadi ya kalau misalnya udah baca buku sambil mau dengar podcast yang per episode kita bahas tentang mantan, move on, tentang jomblo, tentang mau persiapan merit, aku juga share di situ. Wow, seru banget. Oke, nah kalau untuk hari ini, sharingnya termasuk terkait buku Wise Woman Waits. Penasaran nih, awal mulanya kenapa sih kamu bisa sampai akhirnya, gimana perjalanannya sampai akhirnya si Wise Woman Waits ini tuh rilis gitu bukunya. Hmm, When was perjalanannya ya. that and how and why ya? Ini kalau aku lucu sih setiap ditanya gitu ya, aku bilang wah mulai dari mana ya? Karena Oh iya, perjalanannya tuh sebenarnya kalau aku sendiri aku tahu sih, kan aku udah baca preface-nya. iya iya iya. Buat kalian ya yang Buat penasaran yang banget juga boleh tuh beli bukunya, baca preface-nya. sebenarnya sih ini sih kalau dari perjalanan singkatnya, intinya aku dari dulu sebenarnya kuliahnya udah kuliah nulis. Cuma kuliah nulisnya itu ya namanya di Indo agak susah ya kalau misalnya cuma kerja sebagai penulis untuk hidup sehari-hari. Itu aku dulu intern nggak berbayar, terus kayak jauh-jauh ke kantor, terus juga nggak even internnya unpaid. Jadi aku kayak wah gimana nih caranya gue bisa karir sebagai penulis kan. Nah akhirnya aku Iya. malah bikin bisnis yang lain dulu, which is yaitu yang aku bisnis gaun yang aku jalanin sekarang. Nah itu Ah, prosesnya gimana kan lumayan penulis sama jahit kan kayaknya two beda different ya. skill. Iya Iya, makanya. jadi kursus Iya lagi apa gimana? Atau sekolah lagi desain. makanya, nah jadinya kan aku kayak bingung kan, kok gue kuliah nulis nih udah lama gitu. Terus I felt like emang itu nulis tuh kayak yang emang panggilan Tuhan buat aku juga gitu. Cuma aku merasanya kok nggak beda sama kerjaan, kok kerjaannya Ah malah iya. jauh, malah ke gaun, ke wedding gitu kan. Terus ternyata selama 6 tahun aku kerja di gaun tuh ternyata malah Tuhan kayak lagi siapin buat aku tuh akhirnya one day bisa bikin buku sendiri. Karena kalau misalnya nulis lewat publisher, aku pernah juga nulis lewat buku lewat publisher, itu tuh prosesnya banyak kan diedit, di-cut sama nggak sesuai sama yang aku mau akhirnya. Dan semuanya tuh banyak Jadi kontraknya nggak tergantung penerbit ya ya. kesan apa yang ada di hati kamu jadinya nggak honestly poured out gitu, nggak honestly Yes. tertuang. Iya Oh, benar. Dan banyak kayak karena kan aku memang spesifik kan nulisnya for women in faith, terus mereka waiting itu kan nggak something in general gitu. Dan akunya juga tadinya share-nya cuma lebih pengen bikin buku tuh, lebih pengen share my own journey aja, nggak yang kayak oh aku pengen jadi berkat bagi wanita ribuan di luar sana. Itu kayak not even in my wildest imagination sebenarnya sebelum menjalani semua. Tapi ternyata pas lagi bikin buku itu, aku tadi bikin bukunya cuma buat share to my community doang, to my yang teman pelayanan aku, teman komsel, teman-teman sekitar. Aku tadi mikir udahlah kalau buku gue nggak laku, udah gue bagi-bagi gratis aja nggak masalah. Yang penting aku udah pengen nyalurin nyalurin what I've been dreaming of iya. all this. Iya. Oh, yes. Keren banget. Tapi Dan apparently the impact is way bigger than what you think. iya, itu itu ya memang literally kalau memang kita cuma taat aja sih sama panggilan hidup ya, itu ya literally udah alam yang bekerja buat kita nggak usah terlalu kayak pusing when we don't look for fame, for influence, for maybe buat
untuk menjadi kayak aduh gue pengen untuk menjadi ini nih impact yang sangat besar gitu. Aku lebih pengen kayak small step, tapi itu small stepnya itu diberkatin aja sama Tuhan itu biar biar dia multiplikasi. Aku kayak udah pas bikin buku, pokoknya aku bikin buku, lu marketing Wow. directornya ya Tuhan, udah lu yang sell the book, I don't wanna sell it. Aku biar mereka yang beli sendiri aja Nice, gitu. iya, so inspiring. Menjadi gitu, ya ampun. Jadi Hmm. awalnya emang ya dari diri sendiri aja mau share apa yang di dalam hati dan yang terbebani di dalam hati. Tapi apparently when it launch, it touch a lot of other people's heart yang juga experience the same struggles gitu ya. Wow. Yes. Nah, kalau buat kita-kita nih yang lagi single during waiting time, yang masih belum jelas gitu mau sampai berapa lama nunggunya segala macam, kamu ada ini ya sih apa encouragement atau saran about apa what to do, what to invest di waktu-waktu menunggu terhadap diri dan juga ke our soul gitu during the waiting Hmm. time. Yeah, waiting sih basically that's why I'm so passionate talking about it even until now like 3 years doing this. Karena Iya, waiting yeah, itu banyak banyak orang tuh kayak berasa itu kan masa yang paling masif kan. uncomfortable Kita nggak cuma sih kalau waiting? iya uncomfortable, terus juga capek, terus juga kayaknya lonely, terus kayak berasanya kayak ada beberapa mungkin tuh berasa kayak lagi dihukum Tuhan gitu kan. Kok gue nggak dikasih kasih sih, temen gue udah pada move forward with their life, gue masih belum married, terus mungkin juga masih cari kerja, terus juga orang tua udah pressure terus gitu kan. Tapi sometimes what we forget that waiting is the most active season in our life actually, dan itu apalagi kalau masih single ya, waiting during single, terus juga maybe lagi season-season produktifnya kamu, usia-usia produktif 20 30 gitu. Itu kalau misalnya kamu banyak invest in your life, bisa juga invest in your career, itu juga sangat ini banget sih. Karena pada akhirnya kalau kamu pengen merit nih one day, kalau kamu belum punya karir yang stabil, belum punya kerjaan, nggak bisa hidup sama cinta doang gitu kan. We have to be, kita harus kerja dulu gitu kan. Kayak Tuhan sebelum kasih Hawa ke Adam, Tuhan kan kasih kerjaan dulu ke Adam gitu kan. Dan itu yang Hmm. aku selalu balik ingetin diri sendiri sih. Kemarin pas single itu I make a lot of investment in myself, and mostly aku lebih banyak pengen bikin apa, bikin berkarya apa, pelayanannya di mana. Terus juga with my friendship juga sama temen-temen, with kan banyak kalau misalnya udah married nih, kayak aku sekarang udah married, mau punya girls time tuh terbatas karena kan udah punya suami nih, nggak bisa main kayak oke aku duluan ya Ah, gitu, mau mau nginep-nginep di Bali 3 hari with my girls gitu misalnya, ya suami gue nanti siapa yang kasih makan, siapa yang masakin, siapa yang belanjain gitu kan, kepikiran juga. Jadi kan ada terbatasnya. ah, Nah tapi kalau when we're doing waiting season, apapun itu yang kita waitingin ya, cuma kalau misalnya kita waitingnya especially when you're single, itu lagi waiting singlenya enak banget, you can go 3 days with your girls ke Bali kemana gitu, kayak bebas gitu. Atau enggak pengen bikin bisnis bisnisnya gagal, uh, lanjut ke bisnis B, or you wanna invest in something gitu, investnya mungkin nggak jalan, tapi kan kamu belum punya tanggungan, jadi nggak takut gitu untuk make mistakes, and you can try as many things as possible until you find what you're good at, di mana yang menghasilkan, di mana yang gagal, di mana yang berhasil. Tapi kalau kamu belum punya banyak tanggungan kan enak gitu, nggak banyak pikiran. Kayak sekarang aku udah jadi married gini roomnya tuh, kayak lebih banyak gitu ya to make mistake, to yes, try something iya, new, for nggak banyak dipikirin, nggak banyak takutan, nggak banyak takut gagal karena nanti kalau misalnya nanti kayak aku sekarang udah married, mau bikin another business, aku udah mikirnya 2 kali nih dibandingin dulu, karena kalau nggak gimana kita mau one day our marriage misalnya tiba-tiba lagi having mau bikin, iya, crumbling just because of my business yang fail, or my husband's job yang fail gitu. Itu kan kitanya juga jadi banyak mikir gitu, banyak apa kalkulasinya lebih double lah dibandingin dulu pas single. Nah makanya jadi kalau dulu aku mikir, wah kalau dulu gua nggak, kalau misalnya aku married nggak beraniin kemarin bikin buku, wah mungkin sekarang nggak bikin buku sih, karena takut, karena udah banyak kayak oh gimana kalau buku gua nggak laku ya, gue cetak sendiri lagi, makanya kalau cetak kan juga gue cetaknya per 1.000 kan, dan itu tadi that's ada but yang the nanya good di thing sini. it happens before you met him dan juga even before you started your relationship ya malah jadinya you Iya. started wow. Iya, makanya kalau misalnya sebelum aku even temenku ngeledekin, wah lu dulu kalau bikin buku pas pacaran mah nggak bakal jadi itu buku. Bilang iyalah gue bakal sibuk pacaran. kalau misalnya kalau Iya misalnya iya udah iya. seasonnya pacaran ya pasti akan sibuk pacaran, nggak mungkin ditinggal kan. Nah makanya kalau misalnya masih during waiting and your apa kamu punya banyak waktu, itu privilege banget karena in the next season belum tentu punya banyak waktu gitu.
Jadi kalau dari pengalaman pribadi kamu sendiri adalah salah satu hal yang kamu explore adalah dengan menulis itu ya. Nah, Mm-mm. kalau selain itu apakah ada bacaan-bacaan atau komunitasnya kamu pilih yang untuk kayak Hmm. during the waiting season gimana supaya kamu tetap on track gitu dalam Mm-mm. menunggu gitu? Oh, that's a very good question sih. Kalau misalnya other than investing in yourself, juga invest in your community itu penting banget sih. Karena kayak kalau misalnya kamu nggak punya komunitas yang tepat, your good friends and your family juga, karena itu nanti after you done, nah itu misalnya kamu waiting for a miracle gitu, terus miracle udah datang, and then you don't have a lot of supporter, kamu nggak pernah selama ini punya banyak investment in community, kamu nggak punya banyak orang yang ikut happy buat kamu, yang celebrate with you, ikutan happy. Kalau misalnya kamu happy itu tuh jadi kayak agak kayak mana nih teman-teman gue ya gitu selama ini, soalnya kamu mungkin nggak sibuk banyak spend time sama mereka, nggak sibuk banyak juga explore sama waktu sama mereka, banyak melayani mereka gitu. Kayak pas aku waktu itu, I remember specifically this moment pas aku waktu itu, jadi aku pas in my waiting, I spend a lot of time with my girlfriends kan, jadi kayak kadang kayak lu di mana ngobrol, terus cerita nangis-nangisan bareng. Kita bisa kayak, iya nih masih jomblo ya, kadang yang nangis-nangisan bareng ya gitu. Cuma kan that's a privilege that I have when waktu itu ketemu masih sama single gitu kan. Terus akhirnya Iya, ketemu sama teman, ngobrol. Atau enggak ya, yes, like what you said, baca buku, baca podcast, dan itu yang inspired me to make my books and podcast now, untuk karena aku start banyak, juga ya the podcast. ya, jadi Mungkin what karena you pada saat itu receive kamu juga gitu nyari kan. gitu ya. Jadi kamu juga kalau gue share mungkin ya pasti ada juga orang-orang yang nyari kayak gue gitu kali ya. Mm. Iya betul. Lebih kayak, oh, what I didn't get from the books and podcast that I search, aku mikir kok nggak banyak resources, especially for women in Mm-mm. waiting di Indo gitu, yang ya yang mungkin yang relate sama kehidupan sehari-harinya, struggle sama pressure-nya orang tua Asia tuh gimana gitu kan, sama omongan orang Mm-mm. gitu. Bener Even juga though sih I ketimuran. I mostly write in English, tapi ya itu biar bisa dibaca sama teman-teman Indo yang di luar juga, atau nggak teman-teman yang bukan Indo gitu. Cuma mostly karena mereka tahu, oh ini penulisnya Indo nih gitu. Itu kayak aku jarang gitu, maksudnya banyak penulis yang specifically to write for women in waiting gitu. Cuma aku mikir dulu pas lagi waiting kok nggak ada yang gue bisa relate gitu, yang oh ini lokal nih gitu. Mostly yang nulis tuh orang luar, dan mereka akhirnya bahas Ah, bener culture-nya bener culture bener. luar, iya kan? Iya iya iya. Culture nggak se-pressure kita nih, beda waitingnya mereka lebih kayak oh ya it's my choice, tapi kalau di sini it's actually not Ada my choice, culture tapi ya. At certain iya ada age itu udah culture-nya. mulai ada pressure ya. Even though mungkin beruntung dapat orang tua yang nggak nggak kasih pressure, tapi dari diri kitanya sendiri sekitar pasti ada aja kalau di Indonesia mungkin ya. Iya, itu juga another ini sih, internal pressure juga kan lumayan kan, jadi waiting kita sometimes not that enjoyable. Iya. Oke, nah so far kalau misalnya kita ngomongin biggest challenge selama in your waiting season dulu sampai akhirnya ketemu your current husband, mungkin boleh Hmm. share apa sih menurut kamu yang biggest challenges gitu dan juga how you deal with that gitu. Dan Hmm. juga share juga when finally it pays off gitu when you met your current husband. Iya. eh Dulu pas challenge of course sih, kalau misalnya itu be real ya, waktu itu ya memang yang kayak it was very lonely. Jadi kalau misalnya dibilang nih kayak kamu kalau misalnya punya iman, terus kamu percaya gitu, terus kamu punya komunitas yang kuat, terus kamu mungkin produktif, that means your waiting and your loneliness will gone. Itu enggak sih, karena aku juga nggak pernah bilang itu ke temen-temen yang kayak oh kalau waiting nggak boleh galau. Enggak, lu memang kok galau pasti kok gitu, karena itu realnya tuh seperti Accept itu. aja ya manusiawi. Iya. Oh iyalah, ya, we have to be real, karena memang it's painful, itu nggak enak banget, dan sometimes daily tuh udah teriak-teriak aja kayak kapan sih datangnya, gue udah capek gitu. Kayak udahlah gue jadi apa, gue nggak merit aja, gue udah capek, udah nggak peduli. Itu udah sampai di fase itu, and it's very normal. Dan maksudnya aku juga nggak, waktu itu pas lagi fase itu nggak pernah untuk kayak apa ya, kayak banyak teori dong, oh nggak apa-apa saya tetap percaya. Oh, no, sometimes it's hard to trust itu, karena memang apa, memang namanya realita kita nggak sesuai sama iman kita, itu kan susah kan lagi di situ. Cuma waktu itu pas challenge-nya itu, even when I was lonely, terus juga capek juga, terus juga almost hopeless, karena kayak berasanya nggak ada di depan mata nih, nggak ada gitu. Even kalau ada pun nggak sesuai sama list yang udah aku punya, jadinya kayak it's so far than what I felt in my heart tuh, yang memang sesuai sama panggilan hidup, itu juga kayak jauh gitu kan. Nah pas challenge itu aku kayak mikir,
Oke, this is the reality that I live in nih. Banyak nih kegalauan ini, pain ini. Cuma aku mikir, if I choose to dwell on it, nggak kemana-mana juga gitu. Toh I still have to Hmm, wait. Itu menunggu kan tetap harus. Cuma you can choose your action aja, yang your attitude about it. Kamu bisa menunggu dengan kegalauan itu, terus kamu pakai untuk menjadi kalau aku kan I chose it to become an art kan. Aku tulis ya udah aku jadiin karya aja, aku bikin buku gitu di situ. Or aku channel my salurin creativity lah ya gitu, gitu ya. salurin ya, disalurin aja ke yang lain. Bisa ke bisnis kamu juga, kalau misalnya kalau yang di sini nggak hobi nulis ya nggak apa-apa, kamu bisa salurin ke karir kamu, kayak kamu work harder, oh ya biar nanti pas udah kelar waiting gue enak nih bisa tinggal jalan-jalan misalnya kayak gitu. Itu kan juga bentuk kita untuk ini kan, adaptasi dengan keadaan kita. Atau enggak, oh Ya, yaudah nih gue capek waiting, ya udah gue banyak spend time sama temen deh, ngobrol, banyak hangout. Sekarang kan udah mulai bisa nih ngobrol. Kalau dulu kemarin mungkin tahun lalu agak a bit susah ya during the lockdown, tapi we can still iya. zoom and stuff and build connection online anyway gitu. Sebenarnya kalau Kita mau bisa, dicari cara ada aja pasti ya, bisa aja gitu iya, kan. banyak sebenarnya cara untuk produktif gitu. Kayak waitingnya tetap, challenge-nya tetap ada, nggak hilang. Tapi you can choose your action to handle it. Bisa dengan action yang negatif atau positif gitu. Mau galau, bikin instastory item-item terus kayak aku Waduh, capek itu gitu. sih jangan ya, mendingan Ya itu diisi bisa buat yang juga lain gitu kan. aja gitu ya. Iya gitu. Or you can actually make instastory yang penuh dengan good quotes or positive quotes, and maybe teman-teman jadi malah curhat-curhat kan juga bisa gitu. Misalnya Iya, still same medium tapi you can choose your action with it, outcome-nya beda gitu. Nah terus iya, akhirnya iya. pas Benar. all those preparation that I did, misalnya oh yaudahlah aku bikin buku aja, I spend to my business, spend time with my friends segala macem. Akhirnya pas sudah merit udah tinggal nikmatin doang, kayak bisnisnya aku akhirnya nggak usah terlalu work that hard karena udah dibangun selama 7 tahun Udah di running. awal, udah running. Hmm. Jadi udah autopilot aja, kayak makanya kita, aku kadang sama suami kayak kita WFH di rumah kan, during di WFH we enjoy it so much, jadi kayak seharian pijamaan aja Ah, di rumah. nggak perlu deh honeymoon ya, gara-gara zaman pandemi ini banyak di rumah. Itu buat pasangan suami istri during pandemi lumayan produktif sih. Kita di rumah aja kan, jadi kayak we can focus on our relationship gitu, terus kayak build the marriage. Cuma aku mikir kalau misalnya dulu pas waiting nggak punya kerjaan yang stabil, terus juga ini kan pas kemarin Akan juga pandemic challenges, hits akan kan, challenging wah banget ya. Bener-bener. very very, even yang kamu punya bisnis yang stabil aja sebelumnya ini during 20 Pasti 2020 ngagetin ya. 2021, wah lumayan. Cuma ya Iya, itu bener-bener. untungnya udah ada backup kan. Aku selain ada bisnis itu ada buku juga. Jadi kemarin spend a lot of time in making content online juga. And it helps with during survival times, itu lumayan membantu banget sih karena punya punya this another second line of business yang aku jalanin. Nah itu mungkin ya buat Iya, temen-temen, iya. nggak buat cewek doang. Kalau misalnya di sini ada yang temen-temen cowok, tadi mungkin katanya ada beberapa cowok yang ikut join. Ya, you can Ya, actually pas during this waiting spend invest a lot of time in yourself and in your career, terus juga in relationship with your life, karena itu nanti pas during trial hits itu, karena waiting pun kan nggak akan selamanya indah kan, even your miracle comes akan ada. Kayak aku udah merit nih kemarin, yes merit, tapi ada trialnya datang, which is ya pandemic itu kemarin 2 tahun terakhir. Cuma karena mungkin fondasinya udah kuat, jadinya kita nggak terlalu affected that much gitu, walaupun awal-awal kaget gitu mungkin, tapi karena itu preparationnya udah matang gitu. Makanya jadi kalau misalnya kalian lagi makanya masih penting ya preparing untuk trial, milih-milih dan be productive during the waiting time itself. exactly, Mm-mm. itu harus Ah, dan wajib sebenarnya. iya, iya. Nah, kalau misalnya nih, kamu kan akhirnya ketemu nih sama dia gitu. Hmm, Nah, jadi bersyukur karena kamu berusaha untuk apa namanya mengatasi kegalauan-kegalauan itu dengan mencoba produktif sampai akhirnya kamu isi dengan ngebangun bisnis, terus juga hmm, nulis sampai akhirnya kamu ketemu ketika challenges datang, justru yang kamu udah siapin, yang kamu invest di waktu-waktu nunggu kamu itu akhirnya ngebantu gitu. Nah, hmm, hal apa yang bikin kamu waktu itu akhirnya oh iya emang dia nih gitu pada hmm, saat during waiting game. Soalnya kan ya aku yakin pasti ada aja lah during your waiting season itu ada hmm, aja mungkin pria-pria yang juga masuk di hidup kamu gitu kan. hmm, Tapi gimana caranya kamu itu mungkin kamu udah ada your own standard sampai kamu akhirnya hmm, decide oh nggak bisa nih sama yang ini atau ada nggak sih kadang-kadang perasaan yang kayak ya udahlah pilih aja dari yang ada gitu kan tapi atau kayak hmm. nunggu aja deh walaupun di dalam hati kayak gitu belum Ini yakin ya gitu. Nah apa yang terjadi sama kamu? kadang iya sih kalau cewek tuh
itu memang kadang ada dia kalau misalnya real talk gitu, kalau misalnya godaannya dulu kayak ada sempet aduh apa gue dulu sempet kayak miss someone yang gue dulu sempet gue tolak-tolakin, terus gue kayak apa gue mesti sama dia ya, tapi kayak nggak juga kan, standarnya nggak sama, jadi kayak mikir kalau misalnya gue paksain sama dia gitu kan, terus nanti one day apa lanjut, I just don't want to live in a relationship where I regret my past just because ini I was lonely gitu, dan I was tired in my waiting, terus aku live with regret kayak I should have waited some more ya, karena kalau nggak kan kalau misalnya aku nggak siapa tahu dapet yang terbaik gitu. Kayak itu ya, itu yang ketakutan aku lebih haunt me more than my pain of being single, makanya aku kayak gue nggak mau sih hidup in regret one day, makanya mendingan sekarang when I'm waiting even though it's painful ya udah nggak apa-apa gitu. Nah pas ketemu sama si calon suami yang sekarang ini kayak banyak puzzle yang aku dulu kayak misalnya nggak ketemu di cowok yang sebelumnya, kayak contohnya kayak aku jarang ketemu cowok tuh yang ngerti in what I do, kayak aku kan passionate in helping women in apa specifically pelayanannya tuh kenceng kan di wanita, dan itu nggak semua cowok ngerti karena mereka paling cuma kayak oh oke gitu, kayak oh semangat ya gitu, atau nggak cuma kayak oh yaudah, ada yang sempat bilang ya udah nggak apa-apa aku mau coba ngerti, aku kayak I don't want you to understand, tapi lebih kayak kalau coba Support. ngerti itu ya support sih gitu. Cuma kalau misalnya dia ngerti doang itu kayak akan pas aku cerita dengan passionate itu kan beda kan, dia paling cuma kayak oh iya iya oke gitu. Nah itu aku kayak itu tuh aku spesifik banget tuh di area situ, aku mikir aduh Tuhan kamu Tuhan udah kasih aku udah lumayan gede nih callingnya, udah perjuangannya udah segini panjang, udah sampai bloody waiting gitu kan, udah berdarah-darah, kayak nggak rela gitu cuma dapet cowok yang cuma pas ketemu cuma kayak aku cerita dengan tau gak sih kemarin aku diceritain nih sama salah satu baca aku, dia gini 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 gini, terus dia cuma kayak oh enggak sih. Nah itu aku nggak bisa tuh yang kayak gitu, aku udah kayak standarku udah at least in my calling aku udah nggak bisa. Kalau yang lain tuh aku lumayan fleksibel sebenarnya, misalnya tinggi, terus hobinya gimana, terus juga latar belakang keluarga gimana, itu aku nggak terlalu masalah karena aku memang udah banyak ketemu banyak orang, jadi lumayan fleksibel lah, udah tahu oh ini how to handle that kind of person tuh kayak gini, itu aku nggak terlalu masalah. Cuma yang my number one value itu lebih ke calling aku dalam hidupin my this ministry ini, yang dalam panggilan aku dalam ngurusin this women thing ini tuh lumayan sometimes dia kalau kita punya panggilan hidup yang besar gitu, panggilan hidup yang ngeganggu banget di hati kita tuh, itu it can be a blessing and a burden at the same time, karena kayak nggak banyak orang bisa relate, terus juga panggilannya spesifik kan, terus juga waiting seasonnya juga double the time, feel kayak berasanya beratnya double gitu. Nah pas ketemu sama dia ini aku pas ceritakan kayak hey you know what, aku literally tuh chat kita pertama kali aku udah langsung cerita you know what, kan dia nanya kamu kerja apa aku langsung cerita oh ya I write for women, aku langsung aja gitu kayak nih gue kasih Instagramnya gitu kan. Terus udah dia awalnya cuma kayak lagi ngobrol gitu, dan at the same time tadi kita ngobrol terus dia cuma lagi nanya aja kayak lagi sekarang lagi oh kamu penulis gitu, oh sekarang jadi lagi nulis apa gitu. Terus pas lagi dia itu nanya okay, so during this time of ini kan kita ketemunya 2020 kan, terus dia pas lagi nanya proses nulis kamu lagi nulis apa, terus aku lagi kayak oh terus what kind of lesson dan yang kamu lagi pelajari nih as a writer these days, terus juga pas lagi pandemi ini the biggest life lesson that you learn tuh apa gitu, dia nanya gitu doang. Terus aku langsung kayak aduh jadi mikir gitu, dan ternyata during this time of pandemic itu memang banyak banget life lesson that I learn yang nggak dibelajarin di season sebelumnya kan, and then that inspired me to create aku kayaknya pengen bikin buku specifically to write about that gitu, aku gara-gara ngobrol sama dia kan, Malah jadi dapat and then inspirasi. jadi dapat inspirasinya tuh gara-gara ngobrol sama dia. And then ya udah aku cerita sama dia kayaknya I think I'll write about this. Dia kan juga backgroundnya IT kan, my husband is an IT guy gitu. So aku mikir tapi during this time tuh aku udah lagi Berarti proses dia bisa percetakan buku. ya, website and things. Oh iya, Develop gitu malah. exactly. Itu that's what I'm building, membawa cerita ke sana kayak pas lagi Coming project ya. buku kedua itu aku udah lagi proses cetak kan, jadi itu it's impossible for me especially financially, waktu itu udah bisnisnya lagi nggak bisa handle banyak gitu kan, terus nggak mungkin aku cetak another book, padahal aku sebenarnya udah dapet nih pelajaran baru yang aku mau bikin. Jadi aku cerita sama dia apa aku bikin ebook ya gitu kan, terus ebook kecil gitu kayak singkat aja untuk tentang specifically just talking about life lesson during this pandemic gitu. Terus dia karena di IT dia ngerti oh ya udah bikin aja, it's very easy, I'll create the system for you gitu. Ini pas udah kita makin ngobrol ya akhirnya aku nanya gimana sistemnya, tapi aku kan nggak ngerti gitu kan, I'm not a digital woman gitu kan. Ya udah akhirnya dia bantuin, dan akhirnya pas aku mikir rarely I have in my life even teman-teman sepantar gitu yang actually can help me to run this account gitu, this calling of mine, this specific ministry gitu, dan dia bantuin literally technically dia bantuin.
Tapi juga ada Dan terus juga benar-benar pas lagi bantuin part ngobrol. yang kamu lacking gitu ya. Iya, Somewhat. iya gitu. Itu terus ini ada cerita cerita backgroundnya juga, ini yang aku jarang cerita sih actually. Jadi sebenarnya pas this digital thing itu sebelumnya aku sempat doa juga kayak aduh Tuhan, pokoknya kalau memang one day my life partner itu dari Tuhan, aku pengen minta specifically kalau bisa dia bantuin aku tuh di area digital ini. Itu aku spesifik banget doanya, aku inget banget. Karena aku sempat even ikut kelas training gitu ya, kelas buat kelas digital training. Kelas aku udah pernah ikut sebenarnya, karena memang aku kan nggak punya pengalaman di situ kan sebelum ketemu dia. Tapi aku gila, itu di kelas I have to pay like 80 million just to get into the class biar diajarin lagi. Aku kayak, hah, gila, di kelas gue mesti bayar 80 juta just to get the knowledge itu kan. Wow, Cuma wow. aku mikir, aku bilang sama Tuhan, nggak kuat gitu, bayarnya nggak kuat gitu kan. Jadi pokoknya kalau misalnya nanti ada pasangan hidup pun, kalau memang this calling is from you and this calling is for you gitu kan, ya udah, kalau misalnya next stepnya, kalau bisa dikasih partner hidup yang bisa membantuin aku hidupin ini panggilan bareng gitu. Ya udah, akhirnya ketemu dia yang bantuin digital sampai sekarang pun dia juga udah bikinin website segala macem. Itu kan cuma bagian teknikal, tapi kalau emotional I think it's also important for you to have someone yang sepadan sama kamu, yang can relate to you in emotional and spiritual level. Dia juga kalau misalnya sekarang nih, misalnya aku lagi chat, dia kan ngajak ngobrol, misalnya lo ngajak ngobrol, terus aku lagi balesin chat DM gitu kan, dia bisa ngerti, oh udah nggak usah, aku kan balesin dia kan, kenapa tadi, nggak apa-apa, udah kamu balesin dulu tuh sana, tadi ada cerita apa itu sih, kadang suka ngelongok DM itu dia bacain juga. Iya, iya, iya. Dia suka kadang kayak ada Oh, cerita apa, ntar ceritain dong gitu, terus aku ceritakan, oh jadi iya kamu dia benar-benar lagi felt ngalamin ini. supported banget lah ya at that Iya, dan time. itu important sih. Karena kalau misalnya nggak bisa dapat pasangan, apalagi pasangan hidup dan one day jadi spouse kamu, itu aku selalu bilang sama all these women yang lagi waiting, harus spouse yang ngerti tujuan hidup kamu dan panggilan kamu, karir kamu apa, itu tuh kalau misalnya dia nggak bisa support, bakal susah, dan kamu pun juga akan susah support dia kan, karena you don't understand misalnya what he's doing. Jadi works two ways lah. Nah, kalau misalnya kamu ngerti dua dunia itu dari mana, pas udah ngejalanin tuh jadi enak gitu, dapat spiritual and emotional supportnya. Beda sama orang yang cuma kayak oh iya, mencoba mengerti sama actually living in the same direction tuh beda banget sebenarnya. Karena kan kalau mencoba mengerti at some point, kamu kan ada terbatas kan ininya, kayak knowledge-nya, terus juga mungkin passion-nya juga beda. Dan kalau 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 suamiku juga memang dia pas gue sampai sekarang loh, kalau misalnya aku bilang aku lagi pengen bikin ini nih, mau bikin produk baru atau mau bikin ini baru, dia pasti kayak bakal dia lebih heboh, kamu jangan jangan main-main ya, ini harus diseriusin ya, itu Waduh, terus kadang waduh. dia suka, Dia lebih galak. kadang kalau ya dia lebih galak, kadang lebih galak. Dan itu yang aku cari sama ini, kayak someone yang actually lebih passionate about my calling more than I am. Itu kan susah kan nyari yang kayak gitu kan. Iya, iya. Kalau nggak, kalau misalnya kadang sesimpelnya misalnya di DM aku kan suka banyak tuh yang curhat kan, suka ada yang ke skip. Dia pas lagi suka buka chat, misalnya lagi nonton ada chat yang masuk atau apa, terus dia suka buka, terus dia tiba-tiba udah kelar bisa kayak ngomel, itu chatnya dia belum dibalas, kamu gimana sih, orang Ih, udah lucu. curhat kok nggak dibalas. Aku Iya. kayak, hah? Oh iya, aduh, sorry. Udah aku balesin langsung kayak, sorry, baru balas. Dan itu gara-gara dia yang liatin gitu. Dan I think Wow. itu, Nah, tapi kan kamu itu good things about you, kamu udah nemu ya your passion apa. Terus hmm, kamu jadi udah nemu apa sih yang kamu cari dan emang core hmm, banget. Just, hmm, apa namanya, nggak semua perempuan tuh udah sampai di titik itu. Nah, hmm, gimana kalau si perempuannya sendiri aja masih bingung sebenarnya dia tuh maunya yang kayak gimana sih gitu. hmm, Aku jadi PR gitu dari apa yang kamu sharing gitu. iya. Itu Kamu actually that's jalan. a journey juga sih. Itu Mm-mm. benar kayak Bang bilang, kayak itu perjalanan hidup. Dan aku juga sampai ke fase ini kan juga nggak langsung kayak oh I really know itu juga, tapi kan lewat kegagalan. It takes me like baru bener-bener tahu hidupnya apa dan akhirnya sampai gimana itu maybe like the last 2 years aja. Jadi it takes me like almost 28-29 years to figure out, baru bulat, oh ini yang lagi mau disuruh Tuhan kerjain. Dan ini pun juga untuk sekarang ya, we never know kok 5 years from Oh now iya, the seasonnya calling mungkin grows, berganti. Mm-mm. seasonnya berubah gitu. Karena aku juga specifically minister to women baru the last 3 years, tapi sebelumnya aku ministernya to youth, jadi anak remaja, jadi kayak anak-anak remaja. I spend the first 15-16 years of my life tuh, of my ministry, 13 years of my ministry pertama-tama tuh nggak pernah dealing with specifically with women, tapi ke anak remaja in general, ke cewek, ke cowok, yang anak-anak SMP SMA biasanya. Tapi ternyata dari sana itu the calling grows even bigger to women, karena aku nyadarnya kayak oh ternyata remaja itu cuma buah dari hubungan dari relationship mereka sama papa dan mamanya. Jadi aku mikir oh mereka kan dari product of marriage jadi anak remaja nih yang sometimes curhat ke aku lah, mereka dari family yang kayak gini dan akhirnya
ngebentuk mereka, ada yang baik, ada yang juga yang kurang baik, tapi itu kan produk dari keluarga mereka. Nah, aku mikir, oh ini rootsnya tuh apa sih dari mereka? Oh ternyata relationship dari parentsnya. Aku mikir, oke, the Hmm. relationship yang aku bisa Jadi touch cari. ya relationship. Hmm. Iya, cari benang merahnya sih itu. Oh, relationship aku bisa touch. Oh, relationship within the women. Aku kan sama-sama cewek yang lagi waktu itu in single and waiting. Jadi aku share aja, oh ini my burden to deal with these teenagers, and then aku juga lagi single, a woman who is single. Ya udah aku relate di situ, bikin akhir khusus women single. Jadi itu journey juga. Jadi kalau misalnya di sini dibilang, oh you already know you're calling now, tapi I didn't know back then, dan mungkin sama prosesnya kayak kalian juga lagi figure out, and I didn't know nih ini beneran yang Tuhan mau in picture for me in my life atau bukan, atau misalnya ternyata ini cuma another step for the next something yang maybe aku baru figure out the next 5 years, and it's okay juga sih, it's a journey gitu. Jadi kayak we never arrive in our life where we really know what we're doing, karena kalau misalnya kita udah di fase itu mungkin kita udah siap meninggalkan dunia kayaknya, karena itu berarti kita udah selesai kan, udah komplit. Tapi Ya, kalau kita masih figure out, kita masih bingung, berarti ya kita memang masih di journey kita, and stop itu aja normal. lagi Iya, dan tahu. Hmm. jadi Terus memang prosesnya. gimana untuk kamu tetap keep hoping for the best gitu, which is him kan pas Hmm. nunggu kan kamu nggak tahu kalau Hmm. apakah pria-pria misalnya yang dulu kamu emang udah tolak itu memang Hmm. ada, emang maksudnya kan setiap orang memang ada someone yang best suit on each other ya, jadi Hmm. berarti dia tidak baik atau dia jelek, tapi emang nggak best suit me aja gitu. Nah Hmm. tapi gimana caranya kamu tuh tetap keep hoping for the best, maintaining your faith, dan sampai akhirnya ketemu Hmm. dia nih. Soalnya kan pas nunggu Hmm. kan nggak ada keinginan, kayak bisa aja jangan-jangan aku udah ngelewatin orang yang sebenarnya actually dia itu uh, sebenarnya baik. Jadi kayak nggak ada jawaban Iya. whether or Hmm. find the best one gitu. Yang itu ya apa, kalau di lagu-lagunya Katy Perry yang the one that got away. Kita jadi kayak Ya kita juga. takut nih ada the one that got away, terus kayak udah gue tolakin, Iya. ternyata malah nggak dapet akhirnya balik lagi sama dia gitu kan. itu Mm-mm. itu ini sih a very real struggle, karena aku juga dulu ada kayak teman-teman cowok yang masih kontak kan, sebenarnya udah nggak ngobrol gimana, cuma kayak berasa duh coba ya kalau gue sama dia mungkin sekarang gue udah ketemu nih, udah nggak single nih. Tapi pas dipikir-pikir nggak juga sih. Kayaknya gue takut itu yang mungkin kalau aku kemarin one of my biggest apa ya kayak motivationnya untuk aku tetap keep on hoping, mungkin karena because I found something bigger than just a relationship itself. Jadi kayak even though sekarang aku pelayanannya khususnya di relationship, tapi kayak I always tell them kayak pada akhirnya balik-balik tuh relationship kamu akan berbuah dengan baik kalau kamu tuh udah tahu tujuan hidup kamu tuh apa. Jadi relationship itu just a support for you to go there gitu. Makanya aku jadi fokusinnya ke final destination-nya itu sih, karena aku mikir even though one day aku merit nggak merit, pada akhirnya aku punya tujuan hidup yang Itu aku harus hidupin. mission Yes, itself. as a Wow. woman myself itu aku punya tujuan hidup sendiri nih, terlepas punya pasangan apa enggak. Dan itu yang make me happy, make me fulfill tuh di sana. Mau punya pasangan nanti kalaupun punya pasangan dia akan double the happiness, double the fulfillment. Tapi itu kalau misalnya nggak ada dia pun aku udah happy, udah fulfill di area itu, di area tujuan hidup itu, di purpose in what I do. Di and sometimes itu affects you a lot, misalnya kayak kerjaan kamu apa, terus kayak apa kamu bisa jadi berkat di area mana, terus kamu bisa maksudnya bisa even berkat tuh jadi pelayanan atau jadi berkat tuh kita nggak mesti do it something big ya. Sama kemarin aku ada one of my reader cerita, dia cuma kayak iya cuy aku pernah ngalamin pengalaman yang nggak enak di mana dia sempat divorce and segala macam karena meritnya dia buru-buru, tapi gara-gara itu dia jadi punya banyak temen yang dia bisa share, dan dia akhirnya end up nyelamatin 3 temennya yang tadi mau divorce jadi nggak jadi gitu, karena dia cuma share pengalaman hidupnya. Dan aku bilang kayak that is a very powerful what you do, and I'm really blessed to hear that, karena itu pelayanan tuh kayak gitu. Itu bukan sesuatu yang kita nggak harus melakukan something besar gitu yang bikin organisasi, bikin apa, tapi kayak you can just share to your friend about your pain, and temen kamu terberkati karena itu tuh aku kayak wah gila, I cannot even touch that kind of person yang one of my reader itu ini apa layanin, karena aku kan nggak ngelewatin itu kan. Jadi itu spesifik ministry yang mungkin dia udah dititipin karena dia ngelewatin pain yang nggak semua wanita kan ngelewatin pain of divorce. Nah dia ngelewatin itu, akhirnya dia bisa melayani teman-teman yang memang lagi considering that, dia bisa kasih lihat gitu perspektifnya gimana. After effect-nya Akhirnya gimana? iya Worth it after nggak effect-nya gimana. for us? Exactly. Nah makanya aku jadi kayak
itu pas baca itu sih aku, wow, that was a very powerful, dan itu exactly yang mungkin apa yang selama ini what I always want to everyone yang aku minister tuh get it gitu, kayak you know what, kayak kamu punya pain nih, oke, punya pain of waiting misalnya tuh, lagi waitingan, or maybe you have a pain yang mungkin waitingnya karena baru putus, itu kan pain of broken relationship, itu beda lagi. Or maybe pain of broken business misalnya, ini kan kita ngomongin tentang investment kan, nggak cuma relationship ya, misalnya kita investment di bisnis juga fail, and then kamu bisa share ke teman-teman kamu, itu give you a fulfillment, give you a happiness yang even pacar kamu nggak akan bisa kasih, karena itu beda 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 porsinya gitu. Dan itu yang aku sama ini, that was my survival key when I was waiting tuh, ya aku cari fulfillmentnya di Your situ. purpose ya overall. Exactly. Dan itu pas fulfillment, pas udah ketemu orangnya pun akan tetap beda kok. Nggak bisa suamiku fulfill my calling. Jadi kalau misalnya aku seneng nih misalnya ngobrol hari ini sama Elvina di sini, itu nggak bisa kok digantiin sama dia cuma ngobrol sama pasangan berjam-jam, pun tetap beda. Itu Iya, happy ya sama punya pasangan, married, iya, bisa bisa bangun relationship sama dia, iya happy. euforia Tapi beda lagi ya. euforianya, fulfillmentnya, terus rasa puas, rasa seneng, rasa berasa isi, aduh gue jadi orang guna juga ya. Nah itu tuh penting loh, perasaan itu, karena Iya kalau bener, itu kamu nggak dapet, kamu akan iya cari di sih pasangan bener. terus. Jadi kayak Dan oke, pentingnya fill lagi me juga dong. Iya, untuk cari di, feel gitu ya. Jadi justru kayak exactly, the best makanya. version of us jadinya kan kelihatan dong kalau kita emang happy gitu, kalau Mm-mm, kita fokus on what we love. exactly, Wow. exactly. Nah, after all yang udah kamu lewatin sampai saat ini, maybe boleh share ke kita apa sih definisi love menurut Sasaji? Hmm. Definisi love, wah, that was a very good question. Aku bingung nih, ini gimana Deep ya, juga. kalau misalnya I think kalau love itu lebih, kita kan selama ini love is something yang kita kira kita something yang kita ini kan we deserve to get from someone. Tapi the most important act of love is the kind of love that we give to ourselves first. Itu lebih penting actually dibandingin the love yang we always find, the love yang kita pengen pengen selalu cari gitu. Tapi the kind of love yang kita udah terima dari Tuhan itu juga penting. That's the kind of love the most important. And then the kind of love yang kamu udah terima itu, and then you give it to yourself first, baru kamu bisa fulfill jadi utuh pas lagi waiting. Terus and then that the kind of love yang kamu bisa kasih ke pasangan kamu, dan pasangan kamu juga bisa kasih ke kamu because he does the same. Jadi kan kayak kalian kan sama-sama mencintai satu sama lain kan, jadi kasih yang terbaik kan. Nah itu yang the kind of fulfillment of love yang memang akhirnya fulfill kamu dan bikin kamu happy. I think that's kind of love yang seperti itu sih. Jangan Ah, never sacrifice yourself, never sacrifice yourself first under the name of love, itu tuh salah banget. Jadi kan selama ini kan kayak banyak kita, aduh aku nggak mau ditinggal nih sama cowok aku gitu kan, aku ya namanya aku juga sayang kak sama dia, ya udah aku kasih aja semuanya gitu kan. Terus ya, jadi dia selalu ngasih 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 gitu. And terus juga apa, karena dia nggak tahu what she deserve itu seperti apa, karena dia nggak pernah belajar mencintai dirinya sendiri dulu, you will fall into a relationship yang mostly bakal end up toxic tuh, yang memang yang seperti itu ya. Makanya jadi kalau misalnya gue bilang the kind of love ya, the kind of love that you think you deserve is because you know how to love yourself first. Jadi cinta yang kamu memang kamu dapatkan itu memang cinta yang kamu berikan dulu ke diri kamu sendiri. Nah itu yang cinta yang paling penting sebenarnya. And then ya sometimes it's hard for us to love ourselves, karena mungkin kita tahu kan keburukan kita, terus kita malu sama masa lalu mungkin, terus kita tahu kita tuh kurang di sini. Ya udah, makanya sometimes hubungan kita sama pencipta kita, sama Tuhan kita tuh juga penting, karena kita jadi mencintai diri kita tuh dari kacamata dia gitu. Oh enggak kok, gue berharga gitu, enggak kok, gue walaupun punya banyak masa lalu yang berat, tapi Tuhan gue bilang gue berharga. Ya udah, akhirnya kamu bisa lihat diri kamu tuh dari kacamata situ, and then you love yourself through that lens. Baru akhirnya kayak oke, I'm worthy, terus gue berharga, oke, then I deserve the kind of man yang memang the best gitu. Ya udah, akhirnya kamu start to attract that kind of love yang memang gak toxic, terus juga healthy, terus juga juga menghargai kamu, karena memang kamunya sendiri udah bener gitu ininya, point of view-nya. I oke. think that's the kind of love yang aku bisa ini ya, the best that I can Wah, describe. Karena kalau love kan banyak banget tuh, love dari temen, dari bagus keluarga, tapi banget. kalau misalnya love in general ya, we have to love ourselves first, karena itu roots from every relationship in our life itu dari diri kita dulu. Wow. Oke. Hmm. Kalau untuk kedepannya sendiri, harapannya Sasha apa, dan what is your upcoming projects?
Oh, apa ya? Kalau dari aku sendiri sih mungkin sekarang lebih ini sih, karena itu kalau udah entering a next season kan. Jadi kalau misalnya aku sekarang jadi lagi juggle aja between my dream and our dream. Karena kalau sekarang udah married kan we Oh have our ya, dream nih. Udah nggak nggak boleh. bisa cuma kayak Oh iya, itu PR nggak lagi juga ya, ya, another makanya aku work. bilang ke yang single, pursue your own dream as much and as productive as you can, karena nanti one day you have your another dream yang kamu harus fulfill, which is ya dream yang kamu dan suami kamu punya gitu kan, Iya, ya iya. which is ya mostly revolve around our family kan, ya one day hopefully kita diberkati sama keturunan gitu at the right time. Terus juga itu juga wah aku kayak udah mesti siapin lagi season lagi gitu kan, jadi udah harus siap-siap ke sana juga, mentally aja prepare walaupun sekarang belum, tapi kayak mentally prepare for that. Terus jadi ya lebih, kalau harapannya sih mungkin ya lebih kayak fokus on my ministry, other than ministry of women I have to also minister to my family first. Itu juga penting karena I Ya, never want to put understand my your ministry. priority ya. Iya, prioritasnya jadi beda. Wow. Walaupun pelayanan wanita tetap jalan, tapi kalau hubungan sama suami lagi nggak baik, pelayanan juga nggak enak kan. Makanya jadi kayak Iya, I also have to prioritize that. Itu juga pasti of course always betul. prioritize hubungan sama Tuhan itu juga pasti. Cuma kalau misalnya untuk project sama yang aku lagi fokusin sih ke sana sih, lebih kayak just karena kan juga kita lagi first year of marriage kan, jadi lagi banyak building a foundation of communication, terus juga lagi banyak Ya adjustment sih, karakter, itu juga banyak 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 personality yang harus kita adjust dulu. Nah gitu, itu jadi first aku diajarin sama one of my mentor, dia bilang pokoknya the first and second year of marriage you have to prioritize your relationship with your husband first above everything gitu. Kalaupun yang lain kamu bisa jago gitu, tapi kalau yang itu kamu nggak prioritasin, nanti yang lain pun akan tetap, kayak misalnya kamu berantem terus nih sama suami karena adjustmentnya nggak baik, toh kerjaan kamu ya akan kepikiran kan, bisnis kamu juga akan nggak bisa fokus, pelayanan juga benar. kepikiran, jadi ya sama aja gitu. Ya pasti of course tetap harus, kita juga harus bangun first relationship sama Tuhan, itu tetap always the most important priority, itu in every season itu wajib. Cuma other than itu ya paling itu kalau personal goalnya aku kesana sih, lebih ke bangun itu. Tapi kalau untuk projectnya, actually projectnya just this December nih, spill aja buat teman-teman khusus di sini nih, mumpung pas momennya kan lagi IG live Wih, di sini. apa nih? Nanti Christmas bakal ada launching produk baru dari Wise Woman Waits. Ini memang aku bikin kayak produk khusus, beda dari buku. Ini memang Ah, produk yang aku pengen bikin khususnya, not just for Christmas, tapi lebih kayak memang, karena aku kan sadar kalau all my women ini banyak kasih ke temennya itu bukunya as a gift kan. Cuma kalau iya, misalnya kayak kamu mungkin udah sempat kasih temen kamu, atau kamu dikasih temen kamu gitu. Mostly aku iya, banyak iya, dengar tuh, iya. Cici aku tahu Cici dari kasih temen buku ini segala macem. Cuma kayak okay, my books have been around for 3 years. Kalau temennya ulang tahun lagi atau ada another one kan, aku mikir I have to create another produk juga sih yang aku pengen. Jadi all these women bisa tetap kasih Oh, temennya gitu kayak. utilize gitu ya. Iya, jadi Wow. kayak memang produk yang bisa kayak Desember during kapan? special event lagi ini sih rencana tanggalnya sih aku belum lagi sambil prepare kan, cuma yang pasti first week lah within December, karena pengen ya kalau misalnya ada yang lagi mau, ini kan udah mau Christmas, terus juga udah mau tahun baruan nih, teman-teman mau kasih hampers dan segala macem, itu bisa gitu dari Wow, situ dan ya, hopefully. in guys, Iya, Desember nanti nanti. pantengin aja. Ini Iya, di lagi siap-siapin Wait. juga sih, jadi ya lebih ini aja, karena logika di balik produknya nih bukan lebih kayak apa sih, the idea within it, aku pengen bikin sesuatu yang kita memang as women tuh bisa kasih ke temen gitu, karena kan juga jadi pas temennya lagi galau atau lagi butuh encouragement, dia bisa kasih, terus kayak temennya kayak oh ya, this what I need the most gitu. Itu lebih ya, Iya. hopefully itu bisa nyampe ya, dan bisa actually bisa Ah, berhasil mimpi aku untuk seru. punya kayak gitu. Ya, ternyata awal dari calling di beberapa tahun lalu terus berkembang nggak sebatas hanya buku. Iya. Makin berkembang kayak seeing the Iya. needs of the women out there. Semoga bisa Iya. terus jadi berkat. Thank you banget buat Amin. waktunya. And last Thank you one, juga. mungkin ada message buat kita cewek-cewek yang lagi pada nunggu di luar sana. Ini ya, apa, rangkuman sesi hari ini. Kalau if I Message. can selalu always, sebenarnya kalau advice tuh sebenarnya aku nggak terlalu banyak berubah sih yang aku selalu ngomongin, tapi intinya sih ini especially all women yang lagi waiting, and selalu ingat kalau waiting itu is never a passive season, it's very active. Jadi kamu harus aktif actually during this waiting. Kalau kamu nggak aktif berarti your waiting, something is wrong with your waiting, karena sebenarnya waiting kamu itu
sangat bisa dilakukan untuk banyak kegiatan gitu, dan cari aja banyak kegiatan yang bisa make it as a productive season. Jangan melihat waiting season itu sebagai sesuatu season yang nasib gue nih yang ketinggalan, terus kamu mulai Terus start to play. different mindset ya, change your Iya, mindset. different mindset, change your mindset, terus change your focus. And waiting itu jadi fokusnya bukan sebagai sesuatu yang sebagai a burden, tapi it's actually a blessing for you gitu. Karena ini season yang sangat penting, season yang sangat fondasional. Kalau misalnya kamu nanti nggak fondasinya nggak kuat, di next season of udah miracle datang pun kamu akan kewalahan. Jadi season ini sebisa mungkin kejar mimpi kamu setinggi tingginya, be as productive as you can. Semua yang kamu pengen lakuin, tanya aja ke hati kamu, kayak aku sebenarnya selama ini pengennya bikin apa ya gitu, selama belum dapet pasangan ini gitu, selama even kamu mau waiting for another career gitu, or waiting for mungkin kamu pengen another apa, kamu punya hubungan yang lebih baik sama teman atau keluarga kamu, tapi kan during this season ada sesuatu yang kamu bisa kerjain dulu kan ya, makanya kamu banyak kan invest aja dulu, invest more in yourself, love yourself first. Terus juga jangan banyak galau, karena ya galau kan tetap ada, it Tepis aja ya, depends on, tepis. kepik aja udah. Karena aku juga sempat dulu sempat dengar quotes, apa, apapun yang kita kasih makan itu akan semakin besar, tapi apa yang kita Oh nggak iya, kasih makan dia akan semakin mengecil gitu. Jadi ya memang dia kalau kamu jauh kasih, datang, tapi ya kita nggak usah entertain gitu ya. exactly, kalau kamu kasih makan terus kegalauan kamu, ke kesedihan kamu waiting, ya akan makin besar. Tapi kalau kamu nggak kasih makan, kamu selalu kayak udahlah gue produktif aja, udahlah gue banyak spend time aja sama temen, atau udahlah gue bikin ini, bikin itu, bikin bisnis ini gitu, or bikin online shop ini, itu Iya. akan mengecil apa namanya, proporsi galaunya akan mengecil karena kamu sibuk kan. Jadi sibukin diri aja gitu. Jadi ya kalau, karena kalau kamu nggak sibuk sekarang, sibuknya nanti setelah nggak waiting itu telat sebenarnya. Karena Iya. kamu jadi double. Seasonnya itu plus season yang sekarang kamu PR-nya nggak kerjain, seasonnya akan numpuk di season selanjutnya. Wah, bakal ketar-ketir nanti. Jadi udah cicil aja PR-nya. Jadi ya, be productive Oh, now so you can be be happy later. seeing Gitu. season as an active season ya. Iya, exactly. Oke, thank you so much. Buat yang lain-lain juga bisa ke Wise Woman Waits Instagram ya, di situ banyak banget juga penguatan-penguatan. Dan sukses untuk your upcoming project, terus your current goal. Semoga Yes, makin amin. bahagia sama pasangan, Amin. terus juga dalam menjalankan passionnya. Thank you so much. Thank you, Elvinan. Good luck juga Happy ya buat wanita Saturday. bijak berinvestasi ini. Selamat invest a lot in yourself. Thank you so much. We'll try. Alright. Oke, Dadah. siap. Bye-bye. Bye, guys. Thank you for listening. Thank you. Dadah. Have a great day, everyone. Yeah, have a great day.